الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في دين أخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah. Maka di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar insyaallah. Kemudian kita beribadah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, di Masjid Mujahidin yang sama-sama kita cintai ini, tidak lain dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidup kita ini. Ikhwani fi din akhwatal iman rahimani rahimakumullah. Semoga apa yang kita niatkan, melangkahkan kaki kita ke masjid, ke rumah Allah yang mulia ini, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mari kita lanjutkan keterangan di dalam kitab Al-Wala wal Bara, yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemarin ada dua tema yang telah kita dapatkan dari hadis ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa innallaha qad ahaba ankum ubayatul jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah memerdekakan kalian, telah membebaskan kalian dari ubayatul jahiliyah, dari budaya-budaya jahiliyah, menghilangkan kaum muslimin dari kebanggaan jahiliyah, kemudian wa fakhraha bil aba, dan melepaskan, membebaskan kalian dari kebanggaan terhadap budaya nenek moyang, atau kebanggaan terhadap aba-aba kalian atau nenek-nenek moyang kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, mu'minun taqiyun au fajirun syaqiyun. Manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menjadi mukmin yang taqiyun, mukmin yang bertakwa, yang sungguh-sungguh taqiyun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, au fajirun syaqiyun, atau manusia itu kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi fajirun syaqiyun, menjadi orang-orang yang suka bermaksiat dan menjadi orang yang celaka, menjadi syaqiyun, menjadi orang-orang yang celaka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, antum banu Adam, kalian adalah anak cucu Adam, wa Adamu min turab, dan Adam itu berasal dari tanah. Liyad'anna rajulun fakhruhum bi aqwamin innama hum fahmu min fahmi jahannam. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa hendaklah orang-orang atau kaum muslimin itu fakhruhum bi aqwamin, membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan kaum yang ikatan itu tidak diikat dengan Islam. Maka kaum muslimin
oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan apapun di dalam kehidupan dunia ini. Apakah itu ikatan kesukuan, bangsa, bahkan ikatan yang kecil, sesama organisasi, sesama partai, yang kesemua itu laisa fil Islam, tidak di dalam ikatan-ikatan Islam. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh, wa'tasimu bihablillah. Jika ikatan-ikatan itu tidak bihablillah, tidak dalam ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk keluar, untuk membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan itu. Apalagi ikatan itu kemudian diikat oleh peraturan-peraturan yang aturan itu justru dibuat oleh tauhid. Maka disinilah Rasulullah SAW bersabda, liyada'anna rajulun fakhruhum biaqwamin. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin, kita semua, untuk membebaskan dirinya biaqwamin, dari kaum-kaum yang mengadakan ikatan-ikatan itu bukan dengan ikatan tali Allah. Disuruh kita melepaskan ikatan itu. Innamahum fahum min fahmi jahannam. Karena sesungguhnya ikatan-ikatan itu adalah bentuk daripada keraknya jahannam. Jadi dasar daripada ikatan-ikatan itu selain ikatan Islam, ya, itu adalah fahmu min fahmi jahannam. Itu adalah keraknya neraka. Yang paling dasar daripada neraka itu adalah ikatan-ikatan yang bukan fil Islam, bukan di dalam Islam. Apalagi ikatan nasionalisme, Pancasila, kebangsaan, apalagi PKI, sosialisme, semuanya isma-isma itu adalah laisa fil Islam, tidak di dalam ikatan Islam. Maka ikhwan fillah, ukhwatal iman, karena semua ikatan itu adalah hum fahmun min fahmi jahannam. Semua ikatan itu adalah ikatan-ikatan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahannam. Ikhwan fillah, ukhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kemudian, aw la yakunanna ahwanun 'ala Allah min ja'lanil lati tadfa'u bi anfahinatain, atau seseorang itu akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aw la yakunanna ahwanun 'ala Allah, ya. Atau orang itu kalau dia mengadakan ikatan-ikatan selain daripada ikatan Islam, Rasulullah bersabda, maka orang itu jadilah dia orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terhinanya ja'lan itu kecoa, mohon maaf, kecoa yang menutup hidungnya bertemu dengan kecoa lain. Wah, baumu kayak kecoa, padahal dia sendiri kecoa itu. Kecoa menghina kecoa, maka kecoa itu dia menutup hidungnya, kata Rasulullah SAW. Begitu ketemu dengan kecoa lain, begitu terhinanya binatang yang namanya kecoa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang dikatakan kafir itu adalah terdiri dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin. Ya, orang kafir itu di samping ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, juga ada orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik ini? Orang-orang Islam yang sudah murtad. Ya. Kenapa murtadnya? Karena dia menjadikan selain Allah sebagai hukumnya, selain hukum Allah, selain zat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dia beribadah kepada selain Allah. Dia mengikuti aturan-aturan, mengikuti ikatan-ikatan selain daripada ikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keraknya jahannam, kata Rasulullah. Hum fahmu min fahmi jahannam. Ikatan-ikatan itu tidak lain adalah kerak daripada jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah ciri daripada orang-orang musyrik, bahwa orang-orang musyrik itu mereka memiliki kebanggaan. Di dalam surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, setelah Allah mengingatkan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilaihi wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Setelah Allah mengingatkan bahwa kita diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu, luruskan hidupmu di dalam kehidupan ini lid-din, pada din Allah yang hanif, din yang lurus ini, yang tidak ada bengkoknya sama sekali. Fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha, di mana fitrah Allah subhanahu wa ta'ala diletakkan kepada manusia. Itulah fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan manusia untuk berada di atas din. Tetapi ketika dia lahir, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Menjadi orang-orang yang keluar dari Islam, dari ikatan-ikatan Islam. Dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi penyembah-penyembah yang lain. Nah, bagi orang-orang munibina ilaihi, munib, orang-orang yang bertaubat, mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa aqimus shalah, kemudian menegakkan salat, dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, wala takuna minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang-orang musyrik, kata Allah. Jangan. Di mana kamu beribadah kepada Allah di masjid, di luar masjid kamu taat kepada tauhid. Apa yang diperintahkan tauhid kamu ikuti. Tutup masjid ya tutup masjid. Ikhwan fillah ukhatal iman rahimani rahimakumullah. Maka diperlukan satu kekuatan ukhuwah di dalam rangka untuk bukan hanya melawan, bukan hanya menolak, lebih daripada itu adalah meneguhkan eksistensi umat Islam, bahwa umat Islam ini adalah umat yang satu, umatan wahidan yang tidak terpecah belah. Karena apa? Karena telah diikat dengan tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersatu di atas tali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hari ini justru perintah Allah itu tidak dilaksanakan, malah justru larangan Allah yang dilanggar. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Justru hari ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, umat Islam terpecah belah karena hanya diganggu oleh syaitan, digertak oleh syaitan. Sudah pada naudzubillah min dzalik. Padahal di dalam surat Ali Imran, ketika terjadi perang Uhud, di mana banyak para sahabat yang meninggal,
yang syahid insyaallah. Kemudian banyak yang terluka-luka. Maka ketika diperintahkan akan perang lagi, orang-orang yang di dalam perang Uhud yang sudah luka itu kemudian bangkit. Kemudian datang orang-orang munafik memberikan waswis, memberikan keraguan-raguan bahwa jumlah orang kafir lebih banyak lagi, bahwa kaum muslimin sudah banyak yang terluka, banyak yang meninggal, bahkan terjadi kekalahan, mengalami kekalahan pada perang Uhud. Tetapi orang-orang ini tidak peduli, ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit untuk mengambil senjata mereka kembali. Maka mereka yakin bahwa ini adalah perintah Allah dan mereka harus berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu penghargaan kepada mereka, yaitu yastabshiruna, beri kabar gembira kepada mereka, yaitu apa? Dengan jannah, nikmat surga kepada mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diwaswisukan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin dari orang-orang munafik, kata Allah, innama dzalikumus syaitan, innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya mereka itu hanya setan-setan saja. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai setan, yang menghembus-hembuskan, oh nanti akan terjadi ini, nanti akan seperti ini, nanti akan begini dan sebagainya dan seterusnya. Kata Allah, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, mereka itu hanyalah setan, sesungguhnya setan mereka ini, orang-orang yang menghembus-hembuskan, membesar-besarkan COVID, membesar-besarkan bunyi sirene dari ambulan, ngiang-ngiung ke sana ke sini. Itu setan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama dzalikumus syaitan. Untuk apa? Yukhawwifu awliya'ahum, untuk menakut-nakuti aulia-aulia Allah. Yukhawwifu awliya'ahu, kata Allah. Setan-setan itu hanya memprovokasi, hanya menakut-nakuti, hanya menggertak saja. Gertakan sambal mereka ini. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kekuatan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wa qatilu awliya asy-syaitan inna kada syaitanu kana dhaifa. Kata Allah bahwa orang-orang beriman itu berperangnya di jalan Allah. Dia tidak berperang atas nama bangsa, dia tidak berperang atas nama nasionalisme, dia tidak berperang atas nama apapun, tidak berperang dalam ikatan-ikatan apapun, kecuali berperang untuk fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang berperang di jalan taghut itu adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu kalau berperang, ya, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, haji dan seterusnya, kalau dia berperang di jalan taghut, bukan fi sabilillah, bukan di jalan Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kurang jelas ayat ini? Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka orang-orang kafir itu yang mereka sudah musyrik karena mengedepankan, melebihkan hukum taghut daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengangkat senjatanya, senjata itu diangkat fi sabilit taghut, di jalan taghut, bukan di jalan Allah. Tapi mereka mengaku kami ini berjihad di jalan Allah demi nasionalisme. La. Na'udzubillah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ikatan yang sah itu hanya ikatan fil Islam. Hanya ikatan yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan diikat dengan padamu negeri kami berjanji, kami bersaksi, padamu negeri kami dengan nyanyian dan sebagainya. Tidak, bukan karena negeri, karena Allah. Berjuang itu karena Allah.
Maka perintah Allah, qatil awliya syaitan, maka perangi teman-teman syaitan itu, wali-wali syaitan itu, perangi mereka, kata Allah. Inna kaida syaitanu kana dha'ifa, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Mereka hanya menggertak saja, gertakan sambel saja. Kalaupun mereka melakukan itu, karena kita tidak punya kekuatan. Tetapi itu bukan persoalan para jamaah sekalian. Bukan persoalan kita ini mati oleh tangan mereka, atau mati oleh karena penyakit, atau mati karena sebab-sebab yang lainnya. Sebab mati itu milik Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta bi idznillahi kitaban muajjalah, kata Allah. Wa ma kana li nafsin an tamut, tidaklah pada setiap jiwa itu akan bertemu dengan kematian, illa kecuali sudah sesuai dengan catatan yang telah dicatat oleh Allah. Kitabam muajjalah, ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab kematian itu hanya ilmu manusia, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, karena sebab ini, ya itu ilmu Allah yang hanya bisa dinalar oleh manusia dengan ilmu yang sedikit yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu sebab kausa prima, yaitu hukum kausa prima, hukum sebab akibat, atau hukum kausalitas. Ada sebab, tentu ada akibat. Akibat-akibat yang benar karena sebab-sebabnya pun benar. Tetapi jika akibat-akibatnya salah, tentu sebabnya pun salah. Contoh misalkan, antara orang kumpul kebo dengan orang menikah, ya, tentu hasilnya sama, yaitu bayi, anak manusia yang namanya bayi. Ya. Kumpul kebo hasilnya bayi, menikah hasilnya bayi, tidak kebo, tetap manusia. Tetapi persoalannya bukan pada persoalan hasil, tetapi pada aturan-aturan hukum di dalam Islam ini, ya, yang jelas. Ya. Maka Rasulullah di dalam hadis yang lain bersabda, Ra'sul amr is al-Islam, Ra'sul amr al-Islam. Urusan-urusan hidup ini adalah fil Islam. Hidup itu adalah Islam, kata Rasulullah. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Kemudian atapnya wa dzirwatun sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan atap yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah. Ya. Maka ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah, jika jihad ini tidak ada di dalam Islam, maka urusan-urusan bangunan Islam ini akan runtuh. Pokok daripada Islam, yaitu syahadat, akan rusak. Dasar daripada pondasi Islam akan rusak karena tidak ada atap yang melindungi bangunan itu. Kemudian tiang-tiang ini tidak akan bisa tegak jika tiang itu terus kena panas, kena matahari, kena hujan, terus seperti itu dia akan rusak. Kenapa? Karena tidak ada jihad yang melindungi Islam. Maka jihad adalah urusan yang paling tinggi karena dia merupakan atap yang melindungi bangunan Islam, yang mengurusi seluruh urusan-urusan hidup ini tidak lain adalah al-Islam. Ra'sul amr al-Islam. Urusan-urusan sebenarnya itu adalah al-Islam. Maka ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah, hadis yang tadi malam kami sampaikan mungkin perlu kami sampaikan ulang, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita suhan mutta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'dhiratan wa i'jaba kulli bi ra'yihi fa'alaika bi nafsika wa da'ankal awam fa inna ma wara'ikum fitanun kaqitta'il lailil muzlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran
lil mutamassiki fiha bimisli ajruh alaihi khamsina minkum. Qalu la bal minkum ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam la bal minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya jika kalian idza ra'aita suhan muta'an, jika kalian melihat di dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin ini, mereka sudah mengumbar harta untuk kepentingan dunia, tetapi mereka kikir, mereka bakhil untuk menyumbang fi sabilillah. Hanya sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak berani untuk memberikan infak fi sabilillah di jalan Allah. Tidak berani. Kemudian wahawan muttaba'an, jika kalian melihat manusia sudah memperturutkan hawa nafsunya, wa dunya mu'dziratan, yang ketiga adalah ketika dunia telah menjadi satu tolak ukur, semuanya diukur dengan dunia ini. Bagaimana kalau kami tidak COVID, kami tidak mendapatkan sertifikat, kami tidak bisa bekerja? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya memang begitu setan. Setan itu ingin menjebak kita supaya kita murtad, supaya kita tidak ada ikatan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menginginkan kita diikat oleh ikatan-ikatan jahiliyah mereka ini, ubayatul jahiliyah mereka. Supaya kita tidak terikat dengan Allahus Samad, tempat bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka merampas loyalitas kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara seperti ini, cara-cara yang licik, cara-cara yang kotor mereka ini. Padahal undang-undang di dalam undang-undang kesehatan itu sendiri mengatakan bahwa hak daripada masyarakat adalah hak kesehatan, adalah hak masyarakat. Pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan secara individual yang itu dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia. Tetapi undang-undang ini pun mereka abaikan. Undang-undang yang mereka buat sendiri diabaikan oleh mereka. Mereka tidak peduli. Walaupun sudah ada larangan katanya demikian, tidak boleh ada paksaan untuk di COVID atau untuk divaksin. Sudah ada himbauan katanya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi buktinya orang-orang antri. Bayangkan, kalau tidak divaksin, bagaimana nanti kelanjutan daripada kehidupan ini? Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah ukhatul iman, yang ketiga, wad dunya mu'dziratan, dunia telah menjadi tolak ukurnya. Pertimbangannya bukan pertimbangan akhirat, pertimbangannya adalah pertimbangan dunia. Pertimbangan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah diabaikan. Mereka tidak peduli. Yang penting masjid harus tutup, harus distancing, harus ada jarak. Na'udzubillahi min dzalik. Hal-hal seperti ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, kalau empat ini sudah terjadi, yang keempat itu adalah wa ijaba bi kulli ra'yin bi ra'yihi. Manusia sudah terpukau, sudah takjub dengan pendapat pakar, pendapat ini, pendapat orang itu. Sementara Al-Quran dan Sunnah tidak menjadi satu ukuran, menjadi tolak ukurnya, tidak menjadi sebuah argumentasi yang sangat penting, sangat mendasar dalam kehidupan ini. Mereka abaikan Al-Quran dan Sunnah. Yang penting adalah pendapat pakar. Jika empat ini sudah kalian lihat, kata Rasulullah SAW, ya, fa'alaika binafsika, maka hati-hatilah kalian. Fa'alaika binafsika, berhati-hatilah kalian. Wada'ankal awam, tinggalkan masyarakat awam, tinggalkan orang-orang bodoh, orang jahil itu. Mereka hanya seperti buih di atas air. Air ke tengah, mereka ikut ke tengah. Air ke pinggir, mereka pun ikut ke pinggir. Bagaimana angin sajalah, angin ke barat, mereka ikut ke barat. Itulah esensi daripada buih. Eksistensi buih tidak lain adalah dari hasil kontaminasi air yang kotor, yang terkontaminasi dengan racun, dengan sampah dan lain sebagainya, maka menjadi buih.
Maka buih itu adalah aplikasi yang sangat jelas, personifikasi dari kotoran, racun dan semuanya itu menjadi buih di atas air. Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahiman rahimakumullah. Maka umat sudah teracuni, baik secara rohani, diracuni oleh faham-faham yang menyesatkan, yang mengeluarkan dia dari tali Islam, melepaskan talinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diracuni asupan-asupan hidupnya, makanannya, minumnya, obat-obatannya, semua menjadi racun hari ini. Hampir semua, mohon maaf, tidak semua atau belum semua, tetapi minimal sudah mayoritas telah diracuni umat Islam ini, dari sisi pemahaman rohaninya dan sisi jasmaninya pun telah diracuni di negeri yang dicintai oleh umat Islam itu sendiri. Oleh siapa? Tidak lain adalah orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang di luar orang-orang Islam menjadi bitanah, menjadi orang kepercayaanmu. Jangan, kata Allah. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kamu jadikan orang-orang di luar golonganmu sebagai orang kepercayaanmu. Jangan, kata Allah. La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk memudaratkan kaum muslimin. Tidak pernah berhenti nih orang-orang kafir. Selalu ada hasad, ada kebencian terhadap kaum muslimin. Lagaknya saja seperti orang Islam, sholatnya seperti orang Islam walaupun ada kelirunya, dan keliru itu fatal para jamaah sekalian. Gayanya seperti orang Islam, padahal mereka bencinya kepada Islam dan umat Islam luar biasa. La ya'lunakum khabala, mereka tidak pernah berhenti untuk memudaratkan kalian. Waddu ma'anitum, dan mereka senang apa yang menimpa kalian. Mereka gembira, mereka senang kalau umat Islam menjadi miskin, umat Islam menjadi penyakitan, sakit-sakitan, menjadi sengsara. Mereka senang, mereka tertawa, bergembira dengan setan-setan mereka ini. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka ini. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian dari mulut-mulut orang-orang munafik, orang-orang kafir ini, yang berlagak sok Islam. Mulutnya terlihat kebencian dari dalam dadanya, yang di dalam dadanya itu lebih besar lagi kebenciannya kepada kaum muslimin. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang tersimpan di dalam dadanya lebih besar lagi kebenciannya kepada kaum muslimin. Maka jangan sekali-kali kau angkat orang-orang seperti ini menjadi ulil amri. Tapi ya bagaimana ini? Yang mengesahkan juga orang-orang ahlul Quran, yang memberikan legitimasi yang kuat juga orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis. Sementara mereka tidak peduli dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya, misalkan ayat ini. Tidak pantas bagi orang beriman mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, sebagai pelindungnya, sebagai temannya. Tidak pantas. Kamu hafal Quran, kamu hafal hadis, kok kamu mengangkat orang seperti ini jadi pemimpin itu bagaimana, kata Allah? Jangan, tidak pantas. Kamu angkat orang seperti ini jadi pemimpin itu tidak pantas. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Sementara kamu tinggalkan orang-orang beriman. Kamu tidak mau dipimpin orang beriman, kamu mau dipimpin orang seperti ini. Ya sudah, Allah berikan pemimpin kalian itu seperti pilihan kalian dan seperti karakter sifat kalian itu. Kalian menjadi munafik, pemimpin pun akan menjadi munafik. Itu secara automatically, secara natural, secara alamiah
Apa yang kita pilihkan untuk dipilihkan kepada kita, pilihan kita itulah cerminan daripada diri kita. Kalau diri kita seperti itu, maka pemimpin pun akan dimunculkan oleh Allah sebagaimana yang kita inginkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak mau dengan kepemimpinan orang mukmin, maka Allah tinggalkan. Maka ikhwani fiddin ukhatal iman, Rasulullah bersabda, fa'alaika binafsika, maka jaga diri kalian, jaga diri kalian. Wada'ankal awam, tinggalkan masyarakat awam. Fa inna ma waraikum fitanun, karena di belakang orang-orang awam itu nanti ada fitnah yang lebih besar lagi. Apa fitnahnya? Kakitoil lailil muzlim. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita, malam yang gelap sekali. Kakitoil lail muzlim, gelap luar biasa malam itu, sehingga tidak nampak mana mukmin, mana munafik. Hampir tidak nampak, kecuali orang-orang yang memiliki basyirah, orang-orang yang memiliki pandangan dengan hati yang bersih. Mereka dapat melihat, dapat mengukur mana yang mukmin dan mana yang munafik. Tapi umum orang awam tidak paham. Maka datanglah fitnah itu kepada mereka, kepada orang-orang awam ini. Yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Mereka beriman di pagi hari, tapi sorenya mereka sudah murtad, sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Mereka beriman di sore hari, tetapi besok pagi mereka telah murtad, malah telah kafir. Lil mutamassiki fiha bimisli ajru alaihi bi khamsina minkum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang-orang yang di zaman itu, dimaksudkan Rasulullah adalah akhir zaman itu, yang mereka masih berpegang teguh dengan Islamnya, dengan tali Allah yang kuat itu. Lil mutamassiki fiha, mereka berpegang teguh dengan tali Allah, mereka masih sikoh dengan Islamnya. Mereka adalah orang-orang yang seperti kalian, tetapi mereka mendapatkan ajr bi khamsina minkum. Mereka mendapatkan pahala 50-nya kalian, wahai sahabat-sahabatku. Sahabat terkaget. Di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun itu adalah zamanku, kata Rasulullah. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya. Generasi terbaik ini, generasi sahabat ini adalah generasi terbaik. Tetapi begitu mendengar Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang ajra khamsina minkum, mereka mendapatkan 50 kali lipatnya kalian. Sahabat kaget dan bertanya, la bal minhum ya Rasulullah, bukan 50-nya mereka toh ya Rasulullah. La bal minkum, enggak, 50-nya kalian. Bi annakum tajiduna 'alal khairi a'wanan wala yajiduna alaihi a'wana, karena kalian masih bersama-sama dengan aku. Penolong-penolong agama hari ini, kata Rasulullah, sudah banyak yang akan menolong agama ini, sementara nanti di akhir zaman hampir tidak ada yang menolong mereka. Mereka menegakkan agama, mungkin mereka sendirian, mungkin hanya beberapa kelompok saja dari orang-orang yang masih sikoh, tetapi mereka mendapatkan ajr, mendapatkan pahala 50-nya kalian, wahai sahabatku, kata Rasulullah. Sahabat tergeleng-geleng, bagaimana keadaan mereka saat itu kira-kira? Hari ini kata Rasulullah, bi annakum tajiduna 'alal khairi a'wana, karena sesungguhnya hari ini kalian telah mendapatkan pertolongan dari Allah, dan pertolongan Allah langsung datang kepada kalian. Ada aku di antara kalian, ada Rasulullah di antara para sahabat. Masih banyak yang menolong agama Allah pada hari itu. Tetapi nanti di akhir zaman, penolong-penolong agama Allah sudah sangat sedikit sekali. Mungkin satu kecamatan yang menolong agama Allah ini cuma 1-2 orang saja yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Mungkin 1 kecamatan atau 2 kecamatan atau 1 kabupaten atau kota, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mereka ini disebutkan Taifah Al-Mansurah. Insya Allah akan kita kaji tentang siapa itu Taifah Al-Mansurah, insya Allah. Mereka adalah kelompok min ummati, kata Rasulullah, Taifah min ummati zahirina 'alal haq
wa yuqatiluna fi sabilillah yadhurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ta'tiyallahu bi amri wa ulaika kadzalik. Itulah taifah mansurah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok dari umatku, taifah min ummati dhahirina 'alal haq. Ciri daripada taifah mansurah yang pertama adalah mereka mendhahirkan, mereka mengangkat, mengidharkan, mengumumkan, mengiklankan, mengumumkan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut. Ikhwan fillah ukhatul iman, mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman, benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumil akhir. Kemudian mereka menegakkan salat, betul-betul menegakkan salat, wa atas zakah, dan kemudian mereka mengeluarkan zakat mereka, walam yakhsha illallah. Inilah intinya. Dan mereka tidak takut, kecuali takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah takut kepada siapapun. Ini rumah Allah, apa yang ditakutkan? Mereka malah justru merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan sedikit pun terhadap makhluk satupun, kecuali mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi daripada takwa salah satunya adalah takut. Takwa berarti adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu tafsir daripada at-taqwa. Ya, mukmin taqiyun menjadi mukmin yang takwa, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di lain sisi banyak orang-orang yang sholat di masjid tetapi naudzubillahi min dzalik, takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada manusia. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah. Karena waktu ya yang tidak mengizinkan, sudah waktunya untuk kita sholat syuruk, maka saya sudahi dulu keterangan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang rasa takut ini. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka tidak pernah takut, walam yakhsha, tidak pernah takut, kecuali takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut murka Allah datang, mereka takut azab Allah datang, mereka takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka masuk ke dalam masjid untuk mendekatkan, bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kata Allah, wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka ini adalah orang-orang, wa asa kata Allah, semoga mereka mudah-mudahan ulaika ayyakunu minal muhtadin, termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Mereka senantiasa ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mereka meminta kepada Allah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka inilah orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak takut kepada siapapun, kecuali takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Minta maaf kalau ada salah dan kelirunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.